Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi di video pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Oke anak-anak, untuk video kali ini kita akan belajar IPS tema 4 KD 3.3, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama untuk belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. A. Organisasi ASEAN. 1. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Hal lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. ASEAN didirikan yaitu ketika adanya awal terbentuknya ASEAN adalah dengan ditandatangani Deklarasi Bangkok. Nah, untuk Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 orang tokoh. Yang pertama adalah Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, ini adalah foto atau gambar dari Adam Malik. Kemudian yang kedua adalah Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang ketiga adalah Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Yang keempat adalah Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima adalah S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian yang kedua mengenai lambang ASEAN. Nah, jadi gambar ini merupakan gambar dari lambang ASEAN. Nah, lambang ASEAN ini memiliki makna, memiliki arti. Ayo kita bahas satu persatu mengenai makna dari lambang ASEAN. Yang pertama adalah 10 batang padi. Nah, ini ada 10 batang padi. 10 batang padi ini menggambarkan tentang jumlah negara anggota ASEAN, yaitu ada 10 negara anggota ASEAN. Kemudian gambar padi kuning. Nah, ini adalah padi yang berwarna kuning. Nah, ini mengartikan bahwa lambang padi digunakan karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi itu sebagai makanan pokok. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian warna merah. Warna merah melambangkan sikap berani dan dinamis. Kemudian lingkaran putih. Ya, ini ada lingkaran yang berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci. Dan yang terakhir adalah lingkaran biru. Nah, lingkaran biru ini melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Oke, itulah mengenai makna dari lambang ASEAN. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah keanggotaan ASEAN. ASEAN terdiri dari 10 anggota. Kita perhatikan berikut negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Filipina, yaitu sebagai negara pendiri. Kemudian yang kedua adalah Indonesia. Yang ketiga adalah Malaysia. Yang keempat adalah Singapura. Dan yang kelima adalah Thailand. Nah, kelima negara ini merupakan negara pendiri ASEAN.
Kemudian yang keenam, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedelapan, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesembilan, Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah yang 10, yaitu Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1998. Nah, di sebelah sini kita lihat ada peta negara-negara ASEAN, tinggal kamu perhatikan, dicocokkan dengan gambar bendera yang ada di sebelah sini. Jadi ini adalah peta negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara, dan ini adalah lambang negara-negara, lambang bendera negara-negara ASEAN. Kemudian yang keempat, Sekretariat ASEAN. Nah, anak-anak sekalian, untuk Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Masa jabatannya adalah 4 tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Jadi untuk Sekjen itu dipilih oleh 10 Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, untuk Sekjen ASEAN 2018, jadi periode sekarang ya, 2018 sampai dengan 2022, bernama Dato Paduka Lim Jok Hoi yang berasal dari Brunei Darussalam. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa mencari lagi Sekjen ASEAN dari yang pertama hingga yang saat ini ya. Kita lanjut. Kemudian B, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Jadi anak-anak sudah ketahui bahwa Indonesia ini termasuk negara pendiri ASEAN ya. Kemudian nomor 1, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian perhatikan peta di sebelah sini ya. Di sini adalah peta Indonesia ya. Anak-anak harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 5 pulau yang terbesar. Dari sini adalah Pulau Sumatera, kemudian di sini adalah Pulau Jawa, kemudian di sebelah sini ada Pulau Kalimantan atau Borneo, kemudian ini adalah Pulau Sulawesi, dan yang sebelah sini adalah Pulau Papua. Oke, kita lihat batas-batasnya. Yang pertama di sebelah utara. Mana itu utara? Nah, utara itu adalah yang paling atas. Jadi sebelah sini disebut dengan batas sebelah utara. Nah, untuk batas sebelah utara kita perhatikan yang pertama adalah Indonesia berbatasan dengan Singapura. Ya, di sini ada Singapura. Kemudian Laut Tiongkok Selatan. Di sini ada Laut Tiongkok Selatan. Kemudian ada negara Malaysia, dan di sini juga ada Malaysia Timur. Ini Malaysia dan ini Malaysia. Kemudian ada negara berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Kemudian ada negara Filipina dan Samudra Pasifik. Nah, ini untuk perbatasan Indonesia di sebelah utara. Kemudian di sebelah selatan, kita lihat di sebelah selatan di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini, di sebelah selatan ini, Indonesia berbatasan yang pertama dengan Samudra Hindia. Nah, ini adalah Samudra Hindia. Kemudian dengan berbatasan langsung dengan Timur Leste. Kemudian berbatasan dengan benua Australia atau negara Australia. Ini untuk sebelah selatan.
Kemudian kita ke sebelah timur, di sebelah sini. Nah, sebelah timur ini Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, ya, Papua Nugini dan Samudra Pasifik, ya. Di sini ada Samudra Pasifik. Dan yang terakhir adalah di sebelah barat, di sebelah sini, ya. Ini adalah sebelah barat. Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Jadi ini Samudra Hindia berbatasan, kemudian nanti di sebelah sininya adalah benua Asia. Nah, itulah anak-anak untuk batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, ya, negara yang memiliki batasan langsung dengan Indonesia adalah yang pertama adalah negara Malaysia. Nah, di sini. Ya, di sini adalah negara Malaysia yang tanahnya berbatasan langsung dengan negara kita, negara Indonesia. Kalau Brunei Darussalam berbatasan langsung nggak dengan Indonesia? Kalau berbatasan langsung tidak, karena Brunei Darussalam ini dipotong oleh tanah atau wilayah negara Malaysia. Jadi kita berbatasan langsungnya ya adalah dengan negara Malaysia, ya, yang berada di sebelah sini. Kemudian berbatasan langsung dengan mana lagi? Ya, dengan negara Timur Leste. Jadi Timur Leste ini kita berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Kemudian berbatasan langsung dengan negara mana lagi? Ya, dengan negara Papua Nugini, ya. Jadi ini ada perbatasan langsung antara Indonesia dengan Papua Nugini. Jadi ada 3 ya yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Malaysia, kemudian Timor Leste, dan Papua Nugini. Kita lanjut. Yang kedua adalah jumlah penduduk Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain per bulan Juli 2017, jadi data ini diambil di bulan Juli 2017 berdasarkan sensus penduduk, maka jumlah penduduk Indonesia dapat tergambar sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah negara Indonesia, jumlah penduduknya sekitar 260.580.739 jiwa. Nah, kalau kita lihat data ya dari negara-negara ASEAN, maka Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak atau jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Oke, kita lanjut. Kemudian yang nomor 3 tentang kekayaan alam Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kekayaan alam wilayah Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan berbagai bidang lainnya. Jadi kita ketahui bahwa negara Indonesia itu negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa ya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Nanti tinggal bagaimana kita bisa mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oke anak-anak, demikianlah video pertama mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nantikan video lanjutan berikutannya masih materi yang sama, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.